Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hirsum Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit kembali? Dan saat inilah momentumnya yang paling tepat. Pertanyaan tersebut mencuat kembali bersama dan menjadi perdebatan yang sangat serius di sejumlah platform pertemanan di media sosial. Di media-media konvensional soal ini juga sudah muncul, tapi tidak seheboh di platform media sosial. Rupanya perdebatan ini dipicu oleh pernyataan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dalam pertemuan dengan Nadiem Makarim pada hari Selasa lalu, Megawati meminta agar Nadiem meluruskan sejarah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Menurut Bu Mega, dia menyatakan bahwa harus ada yang diluruskan terhadap fakta-fakta pembantaian terhadap orang-orang yang disebut komunis itu. Ibu Mega juga menyoroti adanya upaya-upaya yang secara sistematis dilakukan oleh Orde Baru selama 32 tahun, yakni langkah desoekarnoisasi. Soekarno, Presiden Indonesia pertama, itu adalah orang tua atau ayah kandung dari Megawati Soekarno Putri. Dan tentu saja dia berkepentingan agar sejarah orang tuanya untuk diluruskan kembali, karena menurut dia itu tampaknya dia merasa ada yang banyak dimanipulasi fakta-faktanya oleh Orde Baru. Bersamaan dengan ribut-ribut soal pelurusan sejarah G30 SPKI itu, di media sosial sekarang ini beredar kembali video wawancara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan Kompas TV. Dalam wawancara tersebut, Gatot ditanya apakah dia percaya bahwa PKI itu akan bangkit kembali. Apakah itu bukan semacam paranoia dari Gatot Nurmantio. Sebab selama ini memang Gatot itu dikenal sebagai sebuah figur, sebagai sosok yang sangat gencar menyuarakan kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Bahkan sikap Gatot Nurmantio ini sudah muncul ketika dia masih menjabat sebagai Panglima TNI. Kita tentu pasti ingat pada waktu itu dia meminta agar seluruh instansi TNI memutar kembali film atau memutar film G30 SPKI, pemberontakan G30 SPKI. Film itu sempat dilarang diputar setelah era reformasi, tetapi pada era Orde Baru, film itu menjadi film wajib ketika memasuki tanggal 30 September. Nah, pada masa Gatot itu dihidupkan kembali. Rupanya menurut Gatot itu penghapusan film G30 SPKI itu adalah bagian dari tahapan-tahapan untuk menghilangkan sejarah PKI dan membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia. Cara yang dilakukan menurut Gatot itu sangat sistematis, yakni menghilangkan budaya dan semangat nasionalisme. Pintu masuknya itu melalui pendidikan. Dia menyebutkan bahwa nanti pelajaran bahasa Indonesia dihapus, agama dihapus, kewarganegaraan atau sebenarnya itu pendidikan Pancasila dihapuskan. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan budi pekerti. Kalau masa dulu mungkin sebagian Anda yang generasi 70-an masih mendapatkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan akhlak di sekolah. Tapi anak-anak kita sekarang sudah tidak mendapatkan lagi. Dan entah bagaimana apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio ini sangat tepat sekali. Beberapa waktu lalu kita ingat sekali kan bagaimana muncul ribut-ribut ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat visi pendidikan tahun 2035, visi pendidikan Indonesia tahun 2035, frasa agama itu dihilangkan. Dan kemudian setelah diprotes, terutama dari kalangan Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh agama, kemudian dengan santainya Nadiem menyatakan bahwa karena ada merasa bahwa itu perlu dimasukkan, maka dimasukkan kembali. Dan itu diralat. Tak hanya itu, prediksi berikutnya dari Gatot Nurmantio juga sangat tepat. Ini pemerintah belum lama, dalam pekan-pekan kemarin, baru saja menerbitkan PP nomor 57 tahun 2021 tentang pendidikan nasional, standar pendidikan nasional. Pelajaran agama dan pelajaran Pancasila itu dihapuskan dari mata kuliah di perguruan tinggi. Dan setelah diprotes ribut-ribut, akhirnya kemudian Nadiem mengakui bahwa itu kelihatannya bukan disengaja, tapi ada kesalahan dan dia minta agar Presiden melakukan ralat terhadap PP itu. Peraturan pemerintah itu diralat oleh
presiden. Jadi hampir semua apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio itu sangat tepat, ditambah lagi dengan permintaan Ibu Megawati untuk meluruskan sejarah PKI, sejarah pemberontakan PKI tahun 1965. Coba kita review kembali. Pak Gatot menyatakan bahwa salah satunya adalah pelarangan menonton film G30 SPKI. Dan kemudian pada waktu dia menjadi Panglima TNI, ini minta diputar kembali. Kemudian yang sangat tepat dia menggambarkan, dia memprediksi adalah dihapusnya pelajaran agama. Dalam hal ini bukan pelajaran agamanya, tapi frasa agama justru malah hilang dari visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Kemudian hilangnya mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia dari mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, sekarang ditambah lagi dengan pelurusan sejarah G30 SPKI. Di luar prediksi dari Gatot itu sekarang justru kita semakin diyakinkan bahwa prediksinya Gatot itu tepat karena kita baru saja muncul kembali kemarin, kita baru menyimak ribut-ribut soal kamus sejarah Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, CQ Dirjen Kebudayaan. Di situ sejumlah nama tokoh Islam itu tidak muncul dalam kamus sejarah Indonesia. Dan yang paling menonjol dan cukup membuat heboh adalah tidak munculnya, tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Sebenarnya banyak nama tokoh-tokoh Islam lain yang tidak dicantumkan. Salah satunya putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, yakni Kiai Wahid Hasyim, atau orang tua dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Bersama dengan itu, nama-nama tokoh PKI, bahkan tokoh komunis, ini jadi tokoh, kan PKI itu belakangan sebelumnya namanya bukan Partai Komunis Indonesia, itu semuanya lengkap, termasuk Sineveld yang membawa paham komunisme dari negeri Belanda ke Indonesia. Entah secara kebetulan atau tidak, itu netizen mencermati di Wikipedia, rupanya ada upaya untuk menonjolkan peran dari tokoh komunis, terutama Ketua Umum Partai Komunis Indonesia DN Aidit. Pada artikel berkaitan dengan Rengas Dengklok, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini ada peristiwa ketika sejumlah pemuda revolusioner yang menculik Bung Karno pada waktu itu, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan memaksa mereka untuk mempercepat deklarasi atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan penculikan inilah yang dianggap menjadi trigger mengapa kemudian Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Jadi ini momen yang sangat penting. Kita dalam sejarahnya membaca hanya sejumlah nama, misalnya seperti Sukarni, Sayuti Melik, kemudian Khairul Saleh dan beberapa temannya. Tidak ada nama DN Aidit. Dalam artikel terbaru di Wikipedia, nama DN Aidit itu dicantumkan. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi ini menjadi spekulasi yang sangat menarik. Publik semakin yakin bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Partai Komunis Indonesia akan bangkit kembali di Indonesia. Setelah semua tahapan-tahapan terpenuhi itu, apa syaratnya lagi? Tinggal satu syarat lagi yang diprediksi oleh Gatot Nurmantio, yakni pencabutan TAP MPRS tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Upaya-upaya semacam ini sebenarnya sudah terjadi, tapi sampai sekarang itu belum bisa diwujudkan. Jadi kalau kemudian tahapan berikutnya setelah pelurusan sejarah pemberontakan G30 SPKI berhasil dilaksanakan, berhasil dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan politik. Ini prosesnya di MPR DPR, yakni pencabutan TAP MPRS yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Kembali ke pertanyaan kita semula, apakah memang ini waktu yang tepat bagi Partai Komunis Indonesia untuk bangkit kembali? Banyak kalangan yang sebenarnya tidak yakin bahwa Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit kembali. Mengapa? Karena ideologi komunis itu sekarang adalah sebuah ideologi yang bangkrut. Negara-negara yang selama ini menganut komunisme itu sudah gulung tikar. Mulai dari Rusia, Kuba, dan juga sejumlah negara-negara komunis di Eropa Timur. Sekarang yang tinggal tersisa itu hanya dua negara sebenarnya praktis yang masih mengadopsi negara komunisme, yakni Korea Utara dan Cina. Tentu kita tidak bisa menghitung bahwa Korea Utara itu bisa menjadi panutan, melihat situasi negaranya yang compang-camping, ekonominya murat-marit, kemudian pemimpinnya diktator dengan tangan besi seperti Kim Jong Un, mungkin anak-anak sekarang tidak akan tertarik untuk memilih ideologi komunis sebagai ideologi sebuah negara. Tetapi jangan lupa soal Cina.
Cina bagaimanapun juga sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, salah satu raksasa negara adidaya yang bersaing dengan Amerika Serikat dan juga sangat ekspansif. Tetapi banyak ahli juga melihat bahwa ide komunisme atau ideologi komunisme itu hanya digunakan oleh Cina untuk menyatukan bangsa Cina saja. Ini hanya menjadi urusan domestik, urusan internal lagi. Sementara untuk keluar ekspansi mereka, mereka sudah mengandalkan kapitalisme. Cina sekarang ini kan sangat ekspansif untuk melakukan penanaman modal di berbagai negara, mulai dari negara-negara di Eropa Timur, di Afrika, Asia, dan sekarang juga di Indonesia. Ilmuwan yang secara intens mengamati soal komunisme seperti Profesor Dr. Salim Said juga termasuk yang tidak percaya bahwa PKI itu akan bangkit kembali di Indonesia. Tetapi dia percaya bahwa masih ada dendam di kalangan anak keturunan PKI atau orang-orang yang kemudian menderita akibat peristiwa G30 SPKI, dan mereka ini merasa pada waktunya sekarang ini untuk membalaskan dendamnya. Itu ada keyakinan semacam itu. Kalau betul semacam itu tentu tidak main-main. Pada waktu pemberontakan G30 SPKI, pada waktu itu PKI mengklaim kadernya ada sekitar 20 juta. Katakanlah kalau mereka masing-masing mempunyai 2 orang anak saja, maka setidak-tidaknya ada 20 orang keturunan langsung dari PKI. Bagaimana dengan para anak cucunya? Mereka ini semua sebagian besar mengalami represi pada masa Orde Baru. Satu lagi catatan dari Profesor Salim Said, PKI atau Partai Komunis Indonesia itu sangat pandai dan terlatih untuk melakukan penyusupan. Apakah pola penyusupan semacam itu juga masih berlanjut? Nah, ini yang sangat menarik. Sampai sekarang diyakini bahwa ratusan orang di DPR itu merupakan anak keturunan PKI, dan mereka bagaimanapun juga punya satu agenda untuk mencabut TAP MPRS yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Kelihatannya tudingan ini atau spekulasi banyaknya anak-anak PKI di parlemen ini bukan sebuah spekulasi kosong. Dan disebut-sebut sebagai partai yang paling banyak menampung anak keturunan PKI itu adalah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini kelihatannya bukan tudingan yang berlebih-lebihan, semacam hoax atau fitnah. Karena kita tahu kan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau Partai Moncong Banteng Moncong Putih ini, ada satu orang tokoh yang secara terbuka mengakui sebagai anak PKI, yakni Dr. Reka Ciptaning. Bahkan dia kan sudah membuat sebuah buku, Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Dan kelihatannya Ibu Megawati atau PDIP juga sengaja atau tidak mencoba menutup-nutupi fakta adanya Reka Ciptaning sebagai anak keturunan PKI ini. Dia bahkan pernah diberi posisi sebagai pimpinan komisi di DPR RI. Sikap Megawati ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan kalau kita mempelajari sejarah bagaimana hubungan antara Bung Karno dengan PKI. Pada waktu itu Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, ketika dia sangat berkuasa, dia memunculkan sebuah gagasan yang kita kenal sebagai nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Dia melihat bahwa para komponen bangsa Indonesia itu terdiri dari komponen nasionalis, komponen agamis, dan komponen komunis. Jadi itulah kemudian mengapa Soekarno ketika pemberontakan G30 SPKI dianggap melindungi dan terlibat dalam gerakan itu. Dan ini menjadi stigma berat bagi anak keturunan Presiden Soekarno kemudian. Soekarno seperti kita ketahui kemudian diturunkan oleh MPRS dan digantikan oleh Soeharto, dan kemudian Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun, dan pada era Soeharto yang disebut sebagai era Orde Baru inilah kemudian langkah-langkah secara sistematis menyingkirkan anak keturunan PKI dan labeling kepada mereka berlangsung. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka punya dendam masa lalu yang sampai sekarang ini belum terbalaskan. Bersamaan dengan kekhawatiran munculnya atau bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia itu, kita juga merasakan, terutama umat Islam merasakan bahwa di era pemerintahan Jokowi yang diusung oleh PDIP itu ada semacam provokasi dan stigma yang sistematis terhadap umat Islam di Indonesia. Mulai dari anti Pancasila, ekstremis, teroris, dan sekarang yang paling populer adalah radikalisme. Kebetulan pula pola-pola semacam ini kok mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh PKI di masa lalu. Pada waktu itu PKI itu sangat sistematis melakukan provokasi terhadap umat Islam. Salah satu yang mereka lakukan adalah melalui jalur kebudayaan. PKI pada waktu itu punya sebuah
lembaga kebudayaan disebut Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini merupakan onderbau dari Partai Komunis Indonesia. Dan kalau kita buka-buka kembali sejarahnya, mereka secara sistematis melakukan provokasi terhadap umat Islam terutama. Karena bagaimanapun juga Partai Komunis Indonesia adalah partai yang anti dengan agama. Karena itu musuh utamanya adalah umat Islam. Sesungguhnya pada waktu tahun 65 itu musuh utama dari Partai Komunis Indonesia itu ada dua. Tentara Nasional Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat, dan bersama dengan umat Islam. Kalau kita bicara peristiwa G30 SPKI tahun 1965, memang betul pada waktu itu umat Islam, bahkan seperti Banser, Kokam, Muhammadiyah, dan sebagainya bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat itu melakukan perburuan terhadap para tokoh-tokoh PKI dan juga keluarganya. Banyak di antara mereka yang terbunuh dan sebagian kemudian dibuang ke Pulau Buru dan juga memenuhi berbagai tahanan di berbagai rumah tahanan di seluruh Indonesia. Tapi jangan dilupakan bahwa sebelumnya PKI juga melakukan hal yang sama, terutama kepada tokoh-tokoh umat Islam dan juga kepada TNI. Jatuhnya pahlawan revolusi itu adalah bukti bahwa PKI juga melakukan kekerasan yang sama. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal meluruskan sejarah, kita mestinya duduk bersama-sama di meja, kita bicara tentang masa lalu dari bangsa ini, jangan hanya didasari semangat dendam, dan kemudian mumpung sedang berkuasa, kemudian mencoba meluruskan sejarah menurut versi mereka. Kalau hal ini yang dilakukan, maka konflik antar anak bangsa di Indonesia ini tidak akan ada selesai-selesainya. Tidak mengherankan ketika kemudian Ibu Mega meminta agar ada pelurusan sejarah terhadap peristiwa G30 SPKI, publik, terutama umat Islam, menjadi curiga bahwa PKI akan bangkit kembali. Saya Arsun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.